Kuliahan di pertemuan hari ini. Untuk presensi sudah saya open ya, nanti bisa sambil presensi, sambil menyimak materi saya. Hari ini saya belum memberikan kuis, mungkin nanti minggu depan lah gitu ya. Hari ini kita masih ada satu materi pokok bahasan terkait dengan array gitu ya. Nanti materinya nanti saya akan share lah kalau udah saya sampaikan semuanya. Jadi eh, materi hari ini itu tentang array ya, array. Nah, ini sudah saya buatkan tampilannya array. Jadi minggu kemarin kan kita sudah menyelesaikan apa materi terkait dengan fungsi, function gitu ya. Nah, eh, fungsi ya setelah kemarin tuh if ya, if kemudian menggunakan case function, kemudian yang hari ini adalah kita masuk ke array. Nah, array ini nanti ada beberapa pokok bahasan sebenarnya yang mau kita bahas terkait dengan jenis array. Ada yang array numerik, asosiatif, dan multidimensi. Kita langsung ke materi saja. Jadi apa itu array? Nanti kita akan bahas dan kita demokan di ini ya, di apa namanya menggunakan PHP. Ya, ya ini. Jadi materi kita mengenai array ini. Nah, array itu biasanya digunakan eh, untuk beberapa data yang panjang biasanya ya. Jadi data yang panjang biasanya disusun dalam bentuk array. Nah, di sini kita bisa jelaskan bahwa array ini adalah sebuah tipe data yang khusus untuk menyimpan apa ini? Menyimpan sejumlah nilai dalam sebuah variabel. Dan ya biasanya penggunaan array ini memang diperlukan untuk data-data yang misalnya panjang gitu ya datanya. Contoh misalnya di sini ada satu contoh misalnya kalau teman-teman punya barang-barang elektronik disusun dalam bentuk array, maka eh, barang-barang tersebut kita bisa susun menjadi nah seperti ini. Jadi misalnya teman-teman punya tiga barang ya di sini ada tiga barang ya meliputi DVD, TV, lemari es. Kalau kita bentuk array maka menjadi lajur seperti ini. Jadi soft satu array atau soft biasanya ya. DVD, televisi, almari, lemari es. Gitu. Dan semuanya dipetik dengan petik dua ya, atau petik satu boleh. Karena dia bentuknya adalah karakter atau string. Karena dia string maka dipetik. Nah, nah harus seperti itu ya. Jadi bentuk array-nya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu mungkin paham ya. Jadi nanti kita membentuknya data seperti ini, jadi array. Dan ini sering digunakan ya di BPJS Kesehatan misalnya Trustmark ya. Di Trustmark di sini ketika kita membuat aplikasi berbasis pengambilan data dari data BPJS ya, bridging ya, sistem bridging itu data-data yang kita sedot dari BPJS biasanya bentuknya adalah array. Dan nanti kita biasanya array-nya adalah array asosiatif. Nah, nanti seperti apa bentuknya menarik ini untuk dipelajari. Oke, saya contohkan pembuatan array ya. Nanti akan terlihat di sini. Misalnya, ketika teman-teman ingin mengambil data katalog, misalnya apa? Karena data BPJS itu yang punya kan peserta BPJS itu yang punya kan datanya adalah di BPJS ya. Maka kita bisa ngeget itu apa? Ngambil data dari BPJS, misalnya peserta yang mau kita ambil adalah nama, kelas berapa, namanya siapa. Ya, ini bentuknya. Bentuk responnya seperti ini. Ini array semua. Jadi ini penyajian data dalam bentuk
array yang disusun dalam format JSON. JSON itu format standar untuk pertukaran data lah gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mempelajari di tingkat atas, nanti ketemu saya dalam mata kuliah namanya REST API. REST API untuk interoperability, pertukaran data eh, sistem satu dengan sistem yang lain. Jadi, karena ini sistem BPJS itu harus terintegrasi dengan SIM RS, maka ya mau nggak mau kita harus mengikuti katalog, ya katalog untuk get data peserta BPJS harus menggunakan array seperti ini. Nah, ini implementasi array ya. Jadi ini misalnya nama, nick, nomor kartu, ya dan seterusnya. Ini disusun dalam bentuk array sebenarnya. Jadi dibentuk dalam bentuk array dalam format asosiatif nanti. Nah, ini kembali ke sini dulu ke topik ini. Ini hanya satu contoh saja terkait dengan array ya. Kemudian yang perlu diingat lagi adalah karena array ini bentuknya kan lajur ya, bentuknya lajur, maka dia elemen array-nya ini disusun dalam urutan indeks. Jadi misalnya ya, ini contohnya dalam membuat array disusun dalam urutan indeks. Ini ya, oke. Maka hitungannya adalah indeksnya dimulai dari 0. Ini 0 ini. Ini 0, kemudian televisi itu 1. Nah, gini. 1. Kemudian almari S itu 2. Jadi indeks nomor 2. Indeks nomor 0 adalah DVD, televisi itu indeks yang kedua atau soft kedua lah, soft ketiganya adalah soft keduanya adalah almari. Nah, kenapa standarnya mulainya dari 0? Ya, karena array itu memang mulai dari 0 ya. Kecuali kalau kita mau mengeset mengeset array dimulai dari baris 1, dimulai dari angka 1. Nah, itu bisa nanti formatnya beda lagi ya. Jadi intinya di sini saya menyampaikan ke teman-teman bahwa eh, apa namanya indeks ya, elemen array ini ya elemen array ini memiliki indeks mulai dari 0, kemudian ke indeks keduanya adalah berindeks 1. Jadi elemen keduanya 1 gitu ya. Elemen pertama itu 0, elemen kedua adalah indeksnya 1 dan seterusnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ini 0, kemudian ini 1 ya, sorry. Ini 1, kemudian yang di sini adalah 2. Nah, karena dia elemennya elemen ketiga. Jadi elemen ketiga itu berarti nomor 2. Karena dimulainya dari angka 0 indeksnya. Nah, itu rekan-rekan. Jadi yang perlu kita betul-betul ketahui adalah seperti itu. Penyajian data dalam bentuk array itu disusun menggunakan elemen array, di mana elemen array pertama dihitung indeksnya adalah 0, gitu ya, dan seterusnya. Oke, ini contoh pembuatan array tadi sudah saya singgung sedikit. Sudah saya singgung sedikit tentang pembuatan array. Jadi cukup membuat dengan notasi ya, dengan ya untuk membuat array itu cukup dengan membuat notasi dengan menuliskan tulisan array. Sini. Ini ya, nama variabel apa? Kemudian sama dengan array. Jadi harus di diterjemahkan dulu atau diberikan fungsi array ya. Array ini adalah function yang disediakan oleh PHP ya, oleh program. Begitu kita menuliskan string barang sama dengan array, maka dia akan membentuk data-data di dalamnya adalah bentuknya adalah array. Nah, bagaimana cara mengambilnya gitu ya. Jadi untuk mengambil saya mau mengambil barang di sini ya contohnya untuk mengakses elemen array tersebut bagaimana caranya? Caranya adalah misalnya kalau kita mau mengambil data apa ini? Televisi gitu ya, elemen televisi, maka yang perlu kita tulis adalah karena dia di indeks berapa ini? Indeks 0, kemudian ini 1 ya. Ini 1, kemudian di sini 2, maka cara kita mengambil adalah dengan menuliskan ini. Barang
kurungnya kurung kotak ya. Kurung kotak dengan angka satu. Satu ini adalah indeksnya. Jadi kalau kita mau mengambil nilai televisi untuk dicetak ke layar komputer, maka caranya adalah dengan menuliskan nama stringnya ini apa, ya. Kemudian diapit kurung kotak ya, kurung kotak ya di sini dengan angka satu karena televisi yang mau kita ambil. Sehingga di sini nanti kalau kita cetak ke komputer, arraynya ya elemen array kedua adalah televisi. Jadi string ini nanti akan diubah menjadi televisi ya, televisi ya. Gitu. Televisi. Ya. Oke, seperti itu. Oke, paham ya kira-kira? Jadi kalau seandainya coba Mas Maksum mengikuti nggak ini dari awal? Kalau saya ingin mengambil elemen lemari S, berarti menulisnya apa, Mas? Ya, Mas Maksum, Anwari, halo, 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 menyimak? Kemana ini rekan-rekan ini? Mbak Hani Dianingtyas mendengar? Mana ini? Mbak Julia, kebanyakan sahur apa? Ya, silakan Mbak Erina. Erina bisa membantu? Sound saya udah betul. Halo, adakah orang di sini? Ya, Mbak Intan ya. Oke, terima kasih Mbak Intan sudah Ada, Pak. menyambut sapaan saya. Oke, selain Mbak Intan siapa ini yang menyimak? Apa perlu dipresensi dulu ini? Oke, Ada, Pak. Ada, coba Pak. yang bisa membantu jawab aja langsung, Wah, nggak usah ini ya. Jadi, menurut kalian, kalau saya ingin mengambil elemen televisi, televisi tadi kan string BRG ya, string BRG kurung ya, kurung buka, buka angka satu kurung tutup gitu ya. Kalau saya ingin mengambil almari berarti lemari S berarti elemen itu kalau saya ambil ya betul sekali indeks ya. Barang buka kurung dua, Oke, betul sekali Mbak tutup Ratri. kurung sama Terima dengan kasih. lemari es, Pak. Jadi seperti Pakai itu string ya. barang dua, Ini Pak. kalau elemennya hanya elemen sederhana seperti itu. Kita coba ya di PHP ya. Kita coba buat dulu XAMP-nya kita jalankan dulu. Oke, saya jalankan XAMP-nya. Kita akan tuliskan dalam notasi PHP. Saya buka subline untuk editornya. Oke, saya new.
Oke, saya new di sini. Saya buatkan sebuah notasi PHP dulu, ya. Dan di sini saya buat sebuah barang BRG. Kemudian sama dengan saya tulis array, ya, array. Di sini saya petikkan DVD, koma, eh, oke lah, cara bayar aja ya, kalau gitu. CR bayar, CR bayar, CR bayar ada misalnya umum, cara bayar umum, BPJS, kesehatan, koma lagi, eh, asuransi lain, kemudian perusahaan. Jadi ada pasien yang dibayar oleh perusahaan. Misalnya seperti ini. Nah, oke, dari sini kalau seandainya kita ingin mengambil yang tadi ya, kalau tadi kan elemen nomor 2 ya. Elemen kita mengambil BPJS data ya, data array, BPJS kesehatan, maka kita bisa hitung dia adalah urutan nomor indeks nomor 2. Ya, sorry, elemen nomor 2 indeksnya adalah nomor 1. Maka di sini kita bisa hitung echo elemen, ya, array no, BPJS kesehatan. Sorry. Kita nulisnya adalah misalnya kalau sesuai di PDF kita adalah mengambil misalnya elemen array kedua ya, jadi nomor urut ya. Elemen array kedua adalah, oke, kita tulis seperti ini, CRB bayar, buka kurung kotak, dia adalah nomor 1. Oke, kurung tutup. Jangan lupa titik koma untuk di akhir huruf. Ini kasih titik ya, karena dia gabungan antara apa nih, string caption dengan variabel. Kita simpan ke htdocs. Htdoc algoritma, di sini kita ketikkan latihan apa ini tadi? Array. Materi kita latihan array titik php. Oke. Kita simpan, kita buka Mozilla kita. Kita ketik localhost algoritma. Nah, di sini ada file baru dengan nama latihan array ya, paling atas ini ya. Oke, kita klik. Nih, keluar hasilnya. Ya, keluar hasilnya. Elemen array kedua adalah BPJS kesehatan. Sudah betul ya? Nah, jadi kalau di sini kayak ganti misalnya 4, kira-kira Mbak Ana Yulanda bisa membantu kira-kira di layar keluarnya apa ya? Elemen array ke-4. Sorry, ini saya ganti. Sorry. Saya isi 4 apa hasilnya? Berat. Oke. Oke, elemen 4 itu tidak ada ya. Jadi kalau sini Kalau kita 4 tidak kasih terdeteksi, 4, Pak. apakah betul? Soalnya kalau 4 nggak Nah, ada. tidak teridentifikasi, dia akan memberikan komentar adalah undefined ya, tidak teridentifikasi atau offset ya, di luar, keluar lah, di luar range ya, offset kayak kita main olahraga itu offset keluar. Jadi di luar ring ini ya, di luar indeks yang dimiliki oleh cara bayar. Jadi kalau ini kita menginginkan perusahaan, maka di sini ditulisnya berapa, Mbak Yolanda? 3, betul sekali. Nah, isi 3, reload. Nah, elemen array keempat adalah 3, Pak. perusahaan. Nah, seperti itu rekan-rekan. Sangat mudah sekali implementasi array ini. Dan nanti kalau kita punya data panjang, jadi misalnya pasien, ya, data pasien itu juga sama ya. Kita punya pasien 10.000, maka datanya sebenarnya disusun dalam bentuk array. Hanya dia di posisi indeks keberapa gitu ya. Dia di indeks keberapa gitu ya. Sehingga agak
memudahkan kita nanti untuk mengetahui itu. Nah, oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang jenis array. Jadi jenis array ini dibagi menjadi 3 jenis array ya. Dia itu array numeric atau yang disebut dengan indexed array, kemudian asosiatif ya, array asosiatif dan multidimension. Nah, di sini punya fungsi sendiri-sendiri, di mana jenis array yang berindeks numerik itu sebagaimana yang tadi kita buat. Ya, itu merupakan array yang berindeks atau biasanya disebut dengan array numerik. Jadi bentuknya adalah array-nya adalah numerik karena dia punya indeks. Ya, indeks 1, 2, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang asosiatif adalah jenis array yang memiliki indeks berupa string gitu ya, berupa string. Kemudian yang ketiga adalah yang bentuknya adalah multidimensi. Nah, yang multidimensi ini bisa terlihat contohnya itu misalnya mahasiswa itu punya di dalamnya punya beberapa mahasiswa gitu ya. Jadi ada mahasiswa satu yang NIM-nya di sini seperti ini ya. Kemudian mahasiswa kedua. Jadi ini sebenarnya array utamanya adalah mahasiswa karena dia multidimensi, maka di dalamnya ada array-array lain gitu ya. Jadi IP-nya 3,5 untuk Anita Larasati gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini array multidimensi. Sehingga nanti kalau untuk mengakses yang multidimensi itu ya berarti mengambil sama ya indeksnya adalah mulai mahasiswa ke berapa, mulai mahasiswa ke 0 ya. Kalau belakangnya 0 berarti dia akan ngambil kolom pertama atau indeks pertama di sini ya. Jadi di sini adalah eh, apa namanya NIM gitu ya. Jadi untuk mengambil NIM maka dia akan melihat juga soft pertamanya gitu NIM. Jadi nama ini berada di kolom kedua atau indeks kolom kedua ya. Sehingga dia posisinya adalah indeks 1 nama seperti ini. Tapi dia mahasiswa nomor 0 gitu ya. Indeks ke 0. Jadi dia akan melihat Larasati. Jadi kalau mahasiswa array ke 0 berarti adalah mahasiswa yang ditulis di baris atau soft paling atas gitu ya, paling atas. Sementara ini adalah soft kedua dan di sini adalah baris ketiga. Sehingga kalau dia baris ketiga berarti indeksnya kan indeks nomor 2 ya. Jadi saya coba log dulu. Oke, jadi kalau ini kita lihat ini mahasiswa. Nah, mahasiswa ini dia punya tiga daftar mahasiswa. Dihitung dari baris 1 ini adalah 0. Ya. Jadi mahasiswa 0. Ini adalah mahasiswa yang kedua, data mahasiswa yang kedua. Dan yang ketiga adalah dia punya indeksnya adalah nomor 2. Sementara di dalam elemennya mahasiswa ini ya ada NIM, ya ini NIM. Dia berarti angka indeksnya 0, dimulai dari 0. Yang di sini 1, kemudian yang di sini adalah 2. Jadi kalau kita ingin mengambil mahasiswa ya, mahasiswa nomor 3 ya, mahasiswa urutan ketiga di sini, maka kita menuliskannya adalah ini. Ya, ini ya, sorry. Jadi dia ada di angka 2, ini 2. Nah, di sini 2. Kemudian 0 ini karena dia ada di sini di kolom pertama, indeks pertama berarti. Kemudian untuk nama mahasiswa ketiga itu berarti angkanya ini menjadi 2. Sama ya, seperti yang di sini tadi ini. Nah, untuk nama mahasiswanya Ernawati dia ada di kolom ke 1 ya, atau indeks 1 ya. Kolomnya kolom 2 tapi indeksnya 1. Kemudian yang IPK untuk mahasiswa ketiga ya, mahasiswa ketiga dia ada di array mahasiswa kedua, indeks kedua.
Kemudian untuk IPK itu ada di indeks kedua. Jadi seperti ini. Oke, saya coba buat contoh. Misalnya kita membuat data pasien ya dengan cara bayarnya. Oke, ini saya tinggalkan. Saya coba buat di bawahnya lagi. Misalnya di sini ada pasien. Pasiennya kita ketikkan array ya, array. Jadi otomatis kalau ketika ketik array nanti akan keluar seperti ini. Nah, di dalam array itu kita membuat array gitu ya. Di dalam array membuat array. Jadi membuat array lagi, membuat array, array di dalam array. Di sini misalnya pasien dengan nomor 00001. Kemudian pasien berikutnya namanya adalah misalnya eh, Fitri Bulan. Kemudian dia alamatnya adalah Papahan. Nah, kemudian kalau perlu lagi, misalnya urutannya nggak sesuai ya, ini kasih jenis kelaminnya adalah P, perempuan. Oke, kalau sudah berarti dari data array ini kemudian kita membuat array lagi ya. Di dalamnya array ada kita buat array lagi, yaitu kita tambahkan, ini kita tinggal kita copy. Kalau bingung ini kita turunkan saja. Jadi menjorok seperti ini biar nggak membingungkan. Copy aja. Nah, misalnya ada 5. Ini kita tinggal ganti 2, ganti 3. Ini 4 dan yang ini adalah 5. Kita punya 5 pasien. Di sini Agus. Oke. Kemudian pasien ketiga kita isi Budi Santoso misalnya. Kemudian di sini kita isi Nani Hinawati. Kemudian di sini kita isi Pawirorjo. Nah, nama orang Jawa ya. Nah, kemudian di sini kita bisa tuliskan juga di sini misalnya Jebres Surakarta. Kemudian alamat yang lain kita bisa isikan untuk Hinawati itu ada di Selokaton, Gondangrejo. Di sini kita buat Tawangmangu. Oke. Dan di sini kita buat misalnya Sukoharjo. Ya, Sapen Sukoharjo. Kita ganti untuk yang laki-laki untuk nama Agus, Budi, dan Pawirorjo. Nah, oke kita coba sekarang. Oke, kita punya 5 pasien, rekan-rekan. Jadi tadi menurut penjelasan yang saya sampaikan bahwa kita punya variabel pasien di sini ya. Jadi kalau kita ingin get data ya, pengambilan data, array. Oke, kita mulai dari misalnya pasien Eko, cetak ya layar ya. Nah, pertanyaannya gini, pasien eh, ke ya, bentar. Pasien ketiga, misalnya kalau ini kita urutkan dari atas ya, pasien ketiga adalah, nulisnya bagaimana ini? Kalau pasien ketiga, saya ingin mengambil data pasien ketiga. Indeks yang penulisan get array-nya bagaimana? Oke, kita lihatkan dulu. Jadi yang pertama adalah teman-teman lihat dulu. Kalau pasien ketiga, teman-teman juga harus membuat indeks. Ya, urutannya dia indeks keberapa, baris keberapa pasien ketiga itu. Dimulainya dari angka 0. Gitu ya, dimulainya dari angka 0. Kalau belakangnya ini kan sesuai dengan elemen datanya ya. Elemen si data pasien itu di sini nomor RM, nama,
alamat, dan jenis kelamin, gitu ya. Oke, berarti kalau di sini mau kita tuliskan, maka data pasiennya data pasien ketiga bagaimana ya? Bisa membantu. Elemen ketiga adalah pasien ketiga adalah atas nama atau adalah gitu aja ya. Siapa ini? Kita pilih apa? Nah, udah tak siapkan. Kotak pertama kurung buka pertama apa ini? Jadi ini adalah indeks ke 0. Ya, mulainya ke 0. Jadi kalau kita pasien ketiga berarti ada di sini. Ini pasien ketiga. Ya, bisa dibantu? Saya Indeksnya pasien 2. Ya, oke. Di sini berarti pasien ketiga adalah no RM. Ya, bisa tambahin no indeksnya RM. 2, Pak. Kalau saya tambahin no RM, berarti bagian elemen belakangnya ya. Indeks keberapa ini nomor RM-nya pasien kedua? Satu atau satu atau nol ya? Nol. Oke, kita coba dulu ya. Kita titik koma. Iya, Jadi Pak. seperti itu. Kita coba dulu, Ke kita 1, simpan Pak. dulu. Apakah betul Nol, kalau Pak. ini kita Nol. simpan, kemudian nanti akan menghasilkan nomor RM pasien ketiga. Kita kasih BR untuk enter ya. Kita tuliskan BR di sini biar ada enter dengan yang latihan atasnya tadi ini di sini. Kita simpan. Kita coba reload ke Mozilla. Reload. Jadi ada salah di bagian elemen garis ke-9. Ya, baris ke-9. Mana baris 9? Nah, ada kesalahan di baris ke-9 ya. Kita cek ya. Jadi di sini adalah menggunakan multidimensi. Ada kesalahan penulisan array. Kalau kita cek di latihan kita, oke, latihan kita ada cek mungkin di sini kurang titik koma. Kita coba dulu. Masih ada error di titik koma. Oke, kita perbaiki dulu. Kalau melihat ini sebenarnya sudah oke. Oke, coba-coba kita coba dulu. Mungkin bahasanya beda ya di PHP versi berapa? Versi 56. Ya, oke oke. Sebentar. Kita cek dulu hasilnya. Kalau petik sebenarnya nggak berpengaruh ya. Jadi ini petik satu atau petik dua sebenarnya tidak berpengaruh. Coba kita ganti juga, tapi sebenarnya nggak berpengaruh. Karena ini kalau kita copy, misalnya ini kita hapus dulu. Kita tampilkan yang bagian atas tadi tetap akan keluar ya. Elemen keempatnya adalah perusahaan. Kemudian ini coba kita coba lagi. Kalau masih ada kesalahan, biasanya karena sintaknya ya. Sintak. Nah ini loh. Jadi beberapa aplikasi di pemrograman memang akan ada masalah ketika penulisannya tidak sesuai dengan yang apa namanya disesuaikan ya. Jadi kalau nggak disesuaikan seperti ini. Nah teman-teman bisa cek lagi di sini kalau sesuai eh, yang saya tuliskan ini sebenarnya udah betul ya. Array kemudian sudah kita coba dulu lagi. Kita coba pecahkan masalahnya apa. Yang
Kalau yang array biasa sih nggak begitu bermasalah. Coba saya stop dulu sebentar, saya cek dulu. Multidimension ya untuk array dituliskannya seperti ini. Nah, ini ya, misalnya di sini ada tabel. Jadi ada tabel nama barang, stoknya berapa, terjual berapa. Kan dibentuknya dalam bentuk tabel seperti ini. Maka kita bisa membuat multidimensi array yang ada di atas ini seperti di bawah ini. Jadi eh, sama ya. Oh, tadi salahnya adalah koma ya. Kita tadi menggunakannya titik koma, tapi sebenarnya di sini adalah mestinya koma. Nah, mestinya menggunakan koma, bukan titik koma. Titik koma itu setelah yang terakhir, gitu ya. Jadi di sini ada kesalahan. Jadi ini mestinya bukan koma, titik koma, tetapi koma saja. Itu coba akan kita perbaiki. Jadi teman-teman bisa belajar melalui online ya. Cukup banyak sebenarnya referensi untuk belajar PHP. Oke, kita ganti koma. Jadi di sini koma, koma, dan di sini adalah koma. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman bisa lihat apakah tetap menggunakan koma atau tidak. Cek lagi di sini tidak perlu, ya. Jadi bagian terakhir tidak perlu di titik koma karena dia di bagian ujung paling akhir. Kita simpan. Ini kita hapus ya yang contoh yang ini tadi kita hapus. Oke, kita hapus dulu. Kemudian kita jalankan di localhost kita. Nah, betul. Jadi jawaban Mbak Yolanda betul. Jadi nomor RM pasien ketiga itu nomor RM-nya adalah 0003. Betul ya? Kemudian kalau saya menginginkan seperti ini lagi, titik ya. Titik itu karena saya akan menuliskan caption. Nama pasiennya siapa ini? Nama pasiennya nulisnya gimana? Saya tinggal copy di sini sama ya. Atau tulis saja lah manual. Pasien. Nama pasiennya berarti cara ngegetnya gimana? Ditulisnya diisi satu. Oke. Coba simpan. Kita reload. Nah, gini ya. Nama pasien adalah Budi Santoso. Indeksnya Betul atau salah? dua, Betul gitu terus ya. indeks keduanya Jadi itu isi sangat satu, presisi Pak. sekali si komputer ini. Nah, gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi jenis kelamin. Jenis kelamin. Jadi saya kasih titik, kemudian saya kasih petik ya. Saya kasih spasi biar ada spasinya ya, ada jarak baris. Ada jarak kata perkatanya ada barisnya. Ada spasinya. Jenis kelamin pasien ketiga, petik lagi, captionnya kita tutup dengan variabel pengambilan data pasien lagi. Ini boleh kita enter ya kalau seandainya mau ditaruh di bawahnya, nggak masalah. Ada yang bisa membantu yang lain? Selain Mbak Yolanda udah paham? Jebakan ini ya, jenis kelamin. Ini 2 0. Ini 2 1 untuk jenis kelamin. Pasti 2 ya, karena pasien ketiga. Terus belakangnya datanya, elemen data yang diambil 3. 3 ya. Oke, betul sekali. Ya, jenis kelamin adalah L. Nah, kenapa 3? Ya, Ya, kok nggak urut, Pak. Pak? 2, 2 ya, kan pasien 2 itu pasien pasien dengan indeks kedua itu kan yang nomor 3 ini ya.
Nah, kenapa kok yang belakang nggak urut, Pak? 0, 1, kok tiba-tiba 3, Pak? Ya, karena saya minta susunannya seperti itu ya, karena jenis kelamin itu di posisi indeks nomor 3 ya. 0, 1, 2, 3. Sehingga nanti untuk apa namanya? Alamat, di sini kita ganti alamat, alamat pasien kita kasih spasi lagi di sini adalah nomor 2. Sehingga kalau kita simpan, reload, nah, betul sekali. Jadi pasien ketiga adalah nomor RM-nya ini, nama pasiennya adalah Budi Santoso, jenis kelaminnya adalah L, alamatnya Tawang. Gitu ya, paham sekali ya. Jadi seperti itu implementasi array, cukup mudah ya, cukup mudah sekali. Yang pembuatan array dengan multidimensi. Karena di sini nanti kita akan sering menggunakan pengetahuan multidimensi ini untuk biasanya ini tadi ya, ini multidimensi ini nanti. Ya, pasien ini cukup banyak elemen datanya ya. Ada nama. Nah, jadi ini dibentuk array gitu ya. Ini sebenarnya dibentuk array. Jadi eh, ini elemen-elemen. Nama itu fieldnya ya dibuat array, nick dan seterusnya ada array lagi. Nah, itu implementasi nanti ketika kita mengambil data dari sistem punya orang lain. Ya. Dalam hal ini mungkin yang sering menyediakan adalah BPJS karena bridging ya, bridging SIM RS-nya. Nah, array ya, ada array asosiatif array di sini. Array asosiatif, array asosiatif itu seperti ini ya. Jadi X gitu ya. Peter 35, Ben 37, Joy kemudian 43 gitu. Ini array asosiatif ya. Nah, kemudian nanti yang lebih menarik lagi adalah sebenarnya di array kita ini bisa di looping gitu ya. Di sini ada proses loopingnya. Nah, sehingga kalau nanti kita mau menampilkan semua data pasien ini ada berapa ini? Satu, 2, 3, 4, 5. Kita bisa menggunakan looping, teman-teman. Jadi dengan satu perintah ini, nanti kita bisa menggunakan looping untuk menampilkan data pasien yang kelima-limanya. Nah, satu contoh misalnya, kita harus menghitung dulu berapa jumlah elemen array yang ada di data pasien di sini. Jadi untuk menghitung jumlah baris, contohnya di sini kita hitung ya jumlah barisnya yang bagian contoh apa jumlah jumlah kolomnya ada berapa, jumlah indeksnya ada berapa, jumlah elemen ya jumlah elemen, jumlah JML elemen, elemen. Untuk variabelnya bebas ya, bisa aja jumlah baris gitu ya, jumlah baris atau jumlah kolom ya, yang pas jumlah kolom. Jumlah kolom sama dengan ketikan count ya. Ketikan count di sini cara bayar. Oke, cara bayar. Jadi kolom cara bayar ada berapa kolom? Jadi ini satu, 2, 3, 4. Ada 4 kolom gitu ya. Ya, indeksnya dari mulai 0, 1, 2, dan 3. Kita cek betul atau enggak echo elemen echo jumlah kolom. Ya, ini saya hitung berapa jumlah kolomnya. Saya kasih break dulu, titik, saya simpan. Jumlah kolom cara bayar ya di sini. Cara bayar, titik ya. Saya reload dulu. Yang bawah abaikan, yang ini abaikan dulu ya yang di sini ya. Jumlah kolom cara bayar ada 4. Betul ya? Jadi kalau ini kita hitung kan memang 4. 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Jadi kalau ini kita hapus 1, maka kolomnya berubah pasti kan menjadi 3. Set, sorry, ada yang salah. Di elemen array keempat adalah, oh ya, kenapa salah? Karena tadi kita akan get ini ya, cara bayar ini. Jadi makanya dia yang salah ada di baris 4.
Nah, ini online 4 itu out of set ya. Jadi offset lagi, offset di luar ini, di luar array, di luar array yang disediakan. Oke, nggak usah saya ubah. Jadi kolomnya adalah ada 4. Ini saya kasih break dulu biar teman-teman nggak bingung. Oke, saya enter banyak. 0406. Nah, ben rodo ombo jaraknya. Nah, ini ya segini ya. Jadi kita fokus ke sini. Nah, sehingga kita bisa menampilkan cara bayar di sini menggunakan looping. Masih ingat looping ya? Jadi looping itu kita sudah punya ininya for ya, for masih ingat elemen sintaks utama di sini for apa? Mulainya ya. Misalnya kita membuat variabel i dimulai dengan angka 1 ya. I dimulai dari angka 1, i akan selesai berputar sebanyak berapa? Sebanyak kolom array-nya, jumlah kolom ini. Jadi dia akan berhenti sebanyak jumlah kolomnya, yaitu 4 di sini nanti. Setiap perulangan, I akan ditambah 1 nilainya. Ini matematika banget. Nah, jadi seperti itu. Kurung buka, maka ini sudah menjadi kolom-kolom yang kita buat. Sekarang ini kita copy, kita tempelkan untuk dicetak secara terus-menerus. Jadi huruf ke-nya ini kita ganti i, kemudian cara bayar ini kita ganti i. Kira-kira benar apa salah ya? Hasilnya apa kira-kira? Kalau saya tulis seperti ini, kira-kira bagian nomor 10 ini, dia akan menuliskan looping pertama dengan tulisan apa ya yang ditampilkan ke layar? Bisa ditebak kira-kira? Nomor 11. Berarti kan dimulai dari angka 1. Berarti i pertama bernilai 1. Ini 1. Kemudian cara bayar ini bernilai I-nya 1. Kira-kira di layar komputer akan menampilkan tulisan apa untuk baris nomor 11? Ada yang bisa menjawab? Elemen array ke 1, gitu kan berarti I-nya kan berubah menjadi 1. Adalah apa? Belakang ini tulisannya apa nanti? Variabel kan nilainya berubah-ubah sesuai dengan nilai I. Mbak Yolanda, Mbak Kurnia, atau yang lain? Mbak Eriani, Fakih boleh? Salah nggak apa-apa, ayo. Saya sudah bisa mengambil jumlah kolom yang terdapat pada cara bayar. Ketika cara bayar ini akan saya ambil datanya menggunakan looping, ya, putaran pertama dimulai dari I bernilai 1, ya. Maka tampilan layar adalah yang nanti akan dicetak menggunakan echo adalah di putaran pertama adalah elemen array ke I berubah menjadi I berarti 1. Elemen array ke 1 adalah apa? Cara bayarnya berubah? Nggak ada yang menjawab. Ya, oke, kita coba dulu. Ada error nomor 10. Error nomor 10. Oh ya, ini bukan menggunakan koma tetapi titik koma. Saya coba out of set 1 ya. Kita ulangin lagi, ini I-nya masih nggak bisa diterjemahkan karena tidak kita petik. Oke, seperti ini. Caption, antara caption dan ininya ya. Jangan lupa kasih break biar kita bisa tahu. Enter. Nah, ini saya. Oke ya. Jadi di sini ada
Elemen ke I, ya, berarti kan I-nya tadi bernilai 1 looping pertama, adalah BPJS. Elemen kedua adalah asuransi lain. Elemen ketiga adalah perusahaan. Sementara yang keempat offset ya, offset ya, offset. Kenapa offset, teman-teman? Kenapa offset? Betul. Ya, berarti I-nya ini kan sampai 4 dia akan berhenti, gitu kan? Berarti yang terakhir kan nilai I-nya adalah 4 sebenarnya. Nilai I-nya ini sebenarnya 4. Ya, cara Karena bayar indeksnya indeks sampai keempat tiga itu nggak doang, Kak, ada nggak gitu sampai ya. 4. Ini bisa kita siasati dengan dua cara, yaitu yang pertama, kita mulai ya, kita mulai I bernilai 0 atau kalau tidak, atau kalau tidak, teman-teman buat variabel baru namanya A. Ya, A nilai pertama nanti bernilai 0. Misalnya di sini taruh aja di sini A-nya ya, di bawah ya berarti ya. Kalau logikanya di atas nih, setiap pertambahan A bertambah 1, A plus plus. A plus plus atau sama dengan gini ya boleh lah. A sama dengan A plus 1 boleh. Ditulis A plus plus ya boleh ya. Atau ditulis A plus plus gini ya boleh sebenarnya. Tapi ini coba saya tulis manual aja. Kemudian teman-teman kasih variabel A dulu dimulai dari 0. Itu yang belakang ini I digantinya huruf A. Karena biar A ini nilai awalnya adalah 0. Jadi ketika dia membaca baris ke 11, nilai A-nya adalah 0. Nah, berarti 0 itu umum. Gitu ya. Kemudian ketemu di sini 0 ditambah 1. Nilai A adalah 1. Looping semuanya sebanyak 4 kali. Kita reload. Oke. Oke, kita reload. Berhasil ya. Jadi elemen ke satu adalah umum, elemen kedua adalah BPJS, elemen ketiga adalah asuransi dan seterusnya. Atau kebalikannya boleh, teman-teman. Misalnya di sini teman-teman kasih I tetap I boleh, tapi I ya I dikurangi berapa? Satu boleh, tanpa menggunakan huruf A, gitu ya. Karena indeksnya dimulai angka. Jadi I setiap kali muter nilai I dikurangi satu. Nah, putaran pertama I itu adalah satu. Ketika mengambil elemen cara bayarnya untuk umum berarti I dikurangi satu. Berarti nilainya 0. Kita simpan, reload. Skenario-nya banyak ya. Jadi nih, algoritma itu nggak harus mutlak apa gimana caranya lah. Yang paling sederhana aja lah. Ini paling mudah. I dikurangi satu. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi kita nggak perlu menulis berkali-kali ya. Jadi kalau ini kita punya array itu lebih dari 1.000 gitu ya dalam dalam sajian basis data, maka nanti pengambilan datanya cukup dilakukan looping saja. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Nah, ini tugas teman-teman adalah yang terakhir ini ya. Silakan nanti dicoba. Coba belajar bagaimana cara meloopingnya. Ya, bagaimana cara melooping. Nanti kita akan perkuat nanti hasil belajar rekan-rekan, tidak hanya dari saya saja, eh, di pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan kita mencoba mulai latihan-latihan kasus untuk pembuatan algoritma, pemecahan algoritma dengan bahasa pemrograman PHP. Mungkin itu dulu materi kita hari ini tentang array. Jadi nanti jika kurang jelas teman-teman bisa belajar di beberapa referensi ya. Ketik aja array gitu di Google, nanti pasti akan diarahkan di beberapa tempat. Misalnya ada di sini, di mana ini, di Trischool dan beberapa website lain ya. Ini cukup cukup banyak sebenarnya ya. Untuk belajar menguasai ini cukup banyak sekali. Termasuk database, Ajak, dan seterusnya ya. Jadi kalau ingin mahir dalam bahasa pemrograman, ya silakan nanti dipelajari.
Kalau teman-teman punya kans di sini, belajar pelan-pelan gitu ya. Yang penting sering latihan kalau komputer itu ya. Jadi kalau belajar itu yang penting adalah harus sering latihan. Kalau hanya menyimak, tidak praktek, nggak tahu nanti. Wah, kayaknya mudeng sih gitu ya. Jadi kayaknya mudeng kalau pas dijelaskan. Tapi kalau nanti betul-betul di depan layar kemudian membuat membuat source code seperti ini, mengetikkan source code-nya ke komputer, nah belum tentu nanti hasilnya sebagaimana yang diterima saat kuliah. Jadi memang harus latihan praktek untuk menyusun atau berlatih materi-materi yang sudah diberikan dosen. Baik, itu dulu. Ada pertanyaan mungkin untuk rekan-rekan? Nah, nanti masih ada, silakan nanti ini nanti saya bagikan aja. Misalnya tadi sudah saya jelaskan ya, mencari panjang array atau jumlah array-nya. Jadi menggunakan fungsi count, jumlahnya berapa. Kemudian nanti ada ini, ada lagi apa namanya eh, 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 sort, pengurutan. Nah, di sini ada fungsi sort. Jadi teman-teman bisa mengurutkan nama pasien itu yang A dari A sampai Z. Nanti diurutkan. Ini ada menyorting array. Jadi tujuannya adalah ya apa mengindeks data array ya sesuai dengan indeksnya, apakah ascending atau descending, mau diurutkan berdasarkan yang kecil ke besar, menaik atau menurun ya, besar ke kecil, kecil ke besar gitu ya, sesuai dengan alphabetical atau numerical yang dimiliki. Itu menggunakan fungsi sort. Nah, silakan nanti dicoba. Jadi di sini ada beberapa contoh ya. Nanti udah kita tambah, tinggal ditambahkan ini aja, short gitu aja ya. Tinggal tambahkan short, kemudian nama array-nya. Nah, nama array-nya. Jadi array-nya di short dulu. Setelah di short ya di sini contohnya, atau mau dicoba dulu ya. Jadi di sini array-nya apa? Kemudian lakukan short. Setelah dilakukan sorting, maka kita tinggal melakukan apa namanya pengambilan data melalui ini variabel yang kita tadi buat. Nah, gitu. Sangat sederhana sekali, tinggal tambahkan short. Kemudian untuk array short itu berarti ya, fungsi array yang digunakan untuk descending ya. Ascending itu short atau kalau descending dari besar ke kecil ya, menurun ya, dari besar ke kecil, Z ke A ya, dari besar ke kecil itu menggunakan array sort ya, atau R sort ya. R sort di sini. Apakah di Witri School ada? Coba aja di sini. Misalkan di Witri School kita cari short, R short gitu ya. R short. Nah, ini R short ada fungsi R short. Nah, ini misalnya ini sudah ada R short. Sudah ada semua. Nah, sudah ada. Jadi ini kita bisa klik your try, kita coba ya, try it yourself. Kita klik, kemudian kita run. Set, tuh. Maka di sini nanti akan keluar dari mulai 22, 11. Nah, urutannya kan seperti ini. PHP-nya. Kita run ya. Jadi sudah ada contohnya teman-teman. Mungkin lebih lengkap daripada materi yang saya berikan gitu ya. Jadi memang harus belajar melalui media-media seperti ini. Jadi misalnya ini Volvo, BMW, Toyota, ini mau kita urutkan dari besar ke kecil, maka kita tinggal drag, ya, tinggal drag, hasilnya ini. Kalau mau dicoba ulang, di run ulang, klik ulang, run. Jadi dari contoh ini kita bisa dapatkan seperti ini. Jadi kalau ini kita mau kasih Honda, Honda gitu ya, tinggal di run lagi aja. Honda di posisi berapa? Nah, gitu ya. Jadi ini besar ke kecil ya.
besar ke kecil. Kalau yang sebelumnya, oke, oke tambah lagi misalnya Kia, Picanto, Kia gitu ya. Oke, kita coba Kia, Toyota, Kia. Kia itu berarti di posisi apa ya? Oke lah, kita coba aja. Iya, HIJ, salah apa benar ya ini shopnya? Salah ya, ini BMW, Reshop, Reshop Namri. Coba nanti dikoreksi lagi, apakah ini betul? Kalau ini tadi number dari besar ke kecil, dah betul. Misalnya ini kita tambahkan, apakah ada pengaruhnya enggak? Eh, oke, misalnya ini kasih angka 1. Ada di bawah ya, betul ya. Jadi kalau ini angka 100, ya betul ya. Jadi udah betul ini di sini. Untuk yang number, oke, nggak ada masalah untuk ratio-nya. Jadi ada dari angka 100 yang paling besar, kemudian ini kita bisa modifikasi sendiri rekan-rekan. Nah, silakan nanti dicoba untuk belajar. Latihan-latihan ini nanti saya kasih minggu depan mungkin kuis-kuis atau pertanyaan yang terkait dengan materi yang sudah saya berikan. Pelajari aja di Witri School udah ada semuanya. Jadi kalau belajar seperti ini, misalnya kemarin kita teman-teman kari decision, eh, decision ya, atau di sini if, atau di sini sebenarnya malah terlihat juga ya, sudah terlihat di bagian menu ini di sini. Song, OOP, Object Oriented, Program, Array aja udah cukup banyak. Kemudian if else, nah di sini if else statement gitu ya, cukup banyak. Kalau ada yang butuh iklan ada di sini. Nah, jadi seperti itu. Silakan nanti dicoba untuk rekan-rekan. Baik, itu ada pertanyaan sebelum diakhiri untuk sisa waktunya teman-teman lakukan latihan di contoh-contoh di Witri School dulu aja lah, buka-buka aja Witri School modifikasi, itu aja saya pikir teman-teman justru akan lebih punya pengalaman ya, punya pengalaman, enggak usah pengalaman modifikasi lah yang penting di sini. Misalnya eh ya seperti inilah gitu ya. Nah, ini ada contoh PHP untuk if gitu. Mbak siapa ini tadi? Pak Musyafa ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, rekan-rekan bisa presensi. Sudah saya open semuanya beberapa pertemuan. Ya, silakan beberapa pertemuan sudah saya buatkan presensinya bisa diklik-klik sampai tidak ada permintaan untuk apa namanya presensi ya. Oke, tetap saya buka dulu. Kemudian nanti materi hari ini saya uploadkan YouTube-nya eh, video saya. Sekali lagi, silakan nanti berlatih di Witri School. Kalau teman-teman ingin belum pernah saya berikan lokal apa nah XAMP-nya, nanti teman-teman juga bisa download di internet ya. Saya pakai softwarenya XAMP ya, yang versi 5.6 dulu, nggak usah tinggi-tinggi. XAMP yang pakai versi 5.6. Nanti untuk web browser ini ya. Jadi browser kita bisa gunakan untuk ketik localhost seperti ini tadi. Kalau sudah diinstal XAMPP, kita teman-teman buka di source for code ya. Source for code. Di sini ada file sekitar 167
MB ya, bisa di-download untuk diinstal di laptop. Oke, barangkali itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, Mbak Intan. Terima kasih. Ya, kalau tidak ada itu dulu. Nanti minggu depan kita ketemu lagi di algoritma untuk latihan-latihan. Saya berharap teman-teman bisa mulai mempersiapkan diri belajar ya. Materi untuk pemrograman yaitu mulai dari coding PHP menggunakan Belum ada, Pak. eh, XAMPP atau nanti belajar aja pakai Witri School boleh ya. Daripada install PHP XAMPP mungkin begitu. Ini kita bisa gunakan eh, Witri School ini untuk belajar ya. Misalnya di sini menggunakan for ya misalnya. Sorry sorry. Tetap harus menggunakan notasi PHP. Jadi bisa menggunakan ini langsung PHP misalnya for eh, apa tadi? I I berapa? I saya coba dulu. I sama dengan 0 sampai I bernilai 100. Kemudian setiap kali I berputar akan bertambah 1. Ini Eko Eko I. Oke, saya tutup. Saya coba buat lagi di sini Eko BR break ya untuk enter. Oke, saya coba run mau nggak ya? Run. Nah, bisa ya. Jadi rekan-rekan nggak usah install install software, cuman teman-teman nggak punya file nanti ya. Kalau tadi kan saya eksekusinya menggunakan file, kalau di sini run-nya menggunakan halaman ini. Nah, besok kita quiz-quiznya pakai ini aja lah kalau teman-teman memang terkendala belum punya laptop atau yang lain, teman-teman bisa memanfaatkan witrisku.com untuk berlatih belajar PHP. Materinya besok minggu depan itu mulai dari decision, kemudian variabel decision, function, array, looping. Gitu. Paling enggak 4 ini. Memang hanya 4 ya. Selebihnya sepertinya sudah nggak ada gitu ya. Kalau di sini paling konstanta, echo, looping, function nggak ada ya. Nih, nggak ada. Switch ini kan bagian dari switch ini bagian dari decision ya. Konstan variabel konstan aja, number, string, ya itu aja lah. Jadi memang dari sisi materi hari ini udah selesai gitu ya. Tinggal kita nanti latihan-latihan untuk penguatan, latihan lah gitu ya. Jadi mestinya untuk materi array ini bisa saya sampaikan beberapa topik pertemuan gitu ya. Jadi saya sampaikan langsung hari ini semuanya dan agar selesai lah gitu ya. Nanti tinggal penguatan di praktek. Kalau ada usulan mau praktek ke kampus silakan. Saya fasilitasi di kampus juga siap menemani rekan-rekan. Gimana? Mau ke kampus? Ada masukan? Mumpung ketemu loh. Kampus saja ya untuk praktiknya. Jadi nanti pakai Witri School, nanti saya kasih quiz. Teman-teman nanti tinggal contoh contoh pola-pola yang ada di Witri School aja gitu ya. Jadi nanti tinggal kasusnya apa, penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Gimana? Mau ke kampus? Kita buat 2 plotter nanti. Laptopnya nggak pernah dipakai ini. Ya, nanti saya tanyakan ke PJ ya. Kalau begitu, saya tawarkan dulu.
mau ke kampus, karena perkuliahan kita ini sebenarnya blended ya. Kalau ada beberapa materi yang memang disampaikan online, oke lah gitu ya. Tapi bisa saja kita sampaikan secara luring nanti untuk penguatan di sisi praktek PHP. Nanti akan kita gunakan materi ini nanti setelah semester atasnya ya, ada perancangan sistem dan seterusnya nanti akan ada di sana. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.